Well, hello everyone. Welcome to Be Proficient in English with Binus. I'm Listia, your instructor. Kali ini kita akan membahas tentang recount text about historical events. Let's begin. Oke, teman-teman semua, setelah menonton video ini, teman-teman diharapkan untuk bisa menggunakan simple past tense to retell historical events in a recount text. Alright, do you still remember the Battle of Ambarawa in the recount text that we read in the previous video? Masih ingat? Okay. So, have you noticed the tenses used in the text? Contohnya ada di dalam paragraf berikut. When the Semarang-Ambarawa Highway was captured by Indonesian troops, Sudirman immediately ordered his forces to cut off the supply routes of the remaining Allied troops by using a pincer maneuver. The battle ended 4 days later, on 15 December 1945, when Indonesia succeeded in regaining control over Ambarawa and the Allies retreated to Semarang. Oke, kira-kira tenses apa ya yang digunakan di dalam paragraf ini? Well, tenses tersebut adalah simple past tense. Teman-teman bisa melihat atau recognize simple past tense di dalam kata kerja atau verbs yang dicetak dengan warna hijau dan ukuran tebal, yaitu was captured, ordered, ended, succeeded, and retreated. Simple past tense is a verb tense that is used to talk about things that happened or existed before now. Jadi, kita bisa menggunakan simple past tense untuk membicarakan sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau. The simple past tense shows that you are talking about something that has already happened, atau sesuatu yang sudah terjadi. The simple past tense emphasizes that the action is finished. Jadi, teman-teman bisa pakai simple past tense untuk menjelaskan atau menceritakan sesuatu yang sudah terjadi dan sudah selesai di masa lalu. Contohnya, on October 1945, Allied troops under the command of Brigadier Battle landed in Semarang to disarm Japanese troops. Dari kalimat ini, kata kerja landed adalah kata kerja simple past tense. Artinya, peristiwa tersebut terjadi di masa lampau dan sudah berakhir di masa lampau. Contoh selanjutnya adalah Indonesian troops under the command of Lieutenant Colonel M. Sarbini began besieging Allied troops stationed in Magelang. Dan kata kerja yang menandakan simple past tense adalah begin. You can also use simple past tense to talk about a past state of being, such as the way someone felt about something. This is often expressed with simple past tense of the verb to be and an adjective, noun, or prepositional phrase. Contohnya, the Battle of Ambarawa was a battle between the recently created Indonesian Army and the British Army. Initially, the troops were welcome in the area. Jadi, was dan were sebagai verb be, tapi dalam bentuk past atau bentuk lampau, juga merupakan salah satu dari simple past tense. Bagaimana caranya kita menyusun kalimat dengan menggunakan simple past tense? For regular verbs, atau kata kerja bentuk regular, teman-teman hanya melakukan penambahan yang sangat sederhana, yaitu kata kerja tersebut ditambahkan dengan huruf ed
atau ed di belakangnya, atau huruf d di belakangnya. Dan membentuk seperti contoh berikut. Play menjadi played, type menjadi typed, listen menjadi listened, push menjadi pushed, love menjadi loved. Right? Cukup mudah kan? Bagaimana dengan kata kerja bentuk irregular? Nah, ini agak berbeda. Jadi, teman-teman memang harus menghafalnya dan sering-sering menggunakannya di dalam kalimat-kalimat berbahasa Inggris. Contohnya, bentuk lampau atau bentuk past tense dari put adalah put, cut adalah cut, set adalah set, cost adalah cost, hit menjadi hit, see menjadi saw, build menjadi build dengan penulisan berbeda ya. Build bentuk present diakhiri dengan huruf D, dan build bentuk past diakhiri dengan huruf T. Go menjadi went, do menjadi did, rise menjadi rose, dan yang sudah kita tahu sebelumnya, kata kerja verb be atau to be, am, is, dan are untuk bentuk present, dan bentuk past tense-nya adalah was and were. Bagaimana dengan membuat kalimat negatif dengan menggunakan simple past tense? Sebenarnya tidak ada formula khusus untuk ini, tapi teman-teman bisa menambahkan kata not di antara kata kerja did. Contohnya seperti ini. General Sudirman did not give up to the Allies' counterattack. Did not juga bisa kita singkat atau kita buat contraction menjadi didn't. The Allies didn't win the Battle of Ambarawa. Bagaimana? Mudah kan? For the verb to be, you don't need the auxiliary did. When the subject of the sentence is singular, use was not or wasn't. When the subject is plural, you use were not or weren't. Untuk verb atau kata kerja to be, teman-teman tidak perlu auxiliary atau kata kerja tambahan did. Teman-teman perlu kata kerja was. Untuk to be, he, she, it, dan I. Dan kata kerja to be were untuk to be, we, and they. Contohnya seperti ini. The Battle of Ambarawa was not a pride for the Allies. The prisoner of war were not freed as the gesture of friendship. It was a blunder. Bagaimana dengan membentuk pertanyaan dengan menggunakan simple past tense? Well, the formula for asking question in simple past tense is did plus subject plus root of the verb. Contohnya, did Sudirman hold a meeting before launching an assault on the Allies? Where did the Allies retreat their troops after losing in the Battle of Ambarawa? So, that will be it. Teman-teman sudah mempelajari tentang bagaimana caranya membentuk atau membuat kalimat positif, negatif, dan kalimat pertanyaan dengan menggunakan simple past tense. Sekarang kita ke reflective questions. Tell us what you learned from this module and put it in the comment section. Alright, this is the end of our video session. I'll be seeing you in another video. Keep up the good work.